fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. Pose for the pose for the for the pose pose for the fans. For the fans. For the fans. Baik, selamat pagi Bu Eni. Pagi sekalian semua. Ya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha semester 5 lintas prodi Pendidikan Kewirausahaan. Nah, jadi kami kesini itu dengan maksud dan tujuan untuk melakukan observasi mengenai wawancara terkait bagaimana usaha Ibu dalam mengelola dan menemukan peluang bisnis ini, lalu serta inovasi Ibu dalam mengembangkan usaha ini. Kami memilih usaha Ibu yaitu Pawn Bu Enim karena kami melihat usaha Ibu yaitu Pawn Bu Enim ini memiliki potensi yang bagus dan bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa seperti kami. Sebelum itu, sebelum kami memulai, kami memohon izin kepada Ibu untuk melakukan perekaman dan juga melakukan wawancara singkat mengenai usaha Ibu ini. Lalu selain itu kami juga akan menguploadnya di YouTube sebagai tugas dari laporan studi ini. Nah, kami pastikan bahwa hasil wawancara ini tidak akan digunakan hanya untuk keperluan akademik saja. Lalu terima kasih sebelumnya kepada Bu Enim karena kami akan melakukan pertanyaan. Sebelum itu Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu dan menceritakan secara singkat bagaimana usaha Ibu selama ini. Iya. Terima kasih. Selamat siang ya. Selamat siang kepada adik Diksa, lintas prodi sudah datang ke usaha Ibu Pawn Bu Enim. Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Nilosri Enim, pemilik langsung dari usaha atau UMKM Pawn Bu Enim. Usahanya Ibu itu mulai tahun 2020 setelah pandemi ya. Awalnya sih Ibu memulainya dengan usaha jamu, tetapi beberapa tahun kemudian beralih ke kuliner, yaitu pengolahan sambal. Jadi dari produksi Pawn Bu Enim itu ada beberapa varian sambal. Varian sambal ada beberapa. Yang bestsellernya adalah sambal be, ada sambal cumi, sambal tuna, cili uil, sambal terasi, juga ada olahan teri. Kemungkinan adik-adik ini juga sudah pernah membeli, sudah pernah menikmati ya produk Pawn Bu Enim. Jadi selama 4 tahun 5 tahun ini usaha ini berkembang dengan baik. Jadi awalnya ya memang sebagai pengusaha itu harus kreatif, Kak bilang tadi, harus inovatif, jadi tetap konsisten, komitmen terhadap usaha apa yang kita produksi. Jadi untuk menembus pasar-pasar sekarang yang kompetitor semakin banyak, kita juga harus tetap kreatif. Jadi sampai saat ini Astunggare usaha Pawn Bu Enim bisa membantu usaha keluarga dan menjadi kehidupan keluarga kami. Baik, terima kasih atas cerita singkatnya Ibu. Kami lanjutkan kepada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan mengenai profil dan latar belakang usaha Ibu. Nah, sejak kapan usaha Pawn Bu Enim ini berdiri? Tadi sudah dikatakan bahwa sejak 2020. Ya. Dan apa sih yang menjadi motivasi Ibu dalam memulai usaha ini? Iya, pertamanya kan dari usaha jamu itu ya, terus kemudian sudah ya mungkin orang belum terbiasa dengan herbal. Jadi kami juga berpikir sehabis pandemi kan, apa yang bisa kita lakukan ya? Coba deh buat sambal, buat apa yang bisa dipasarkan. Kemudian kita dibina oleh dinas-dinas terkait, misalnya Dinas Ketahanan Pangan, Disperindak. Jadi kami diberi ruang tempat memasarkan produk. Akhirnya kami berkembang dan diberikan pasar-pasar itu, dan kita manfaatkan peluang pasar itu. Baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, mengapa Ibu memilih usaha kuliner tradisional dibandingkan usaha lainnya? Adakah visi atau harapan Ibu terhadap perkembangan usaha Ibu ini ke depannya? Iya. Pertama, kalau di Indonesia kalau orang nggak pakai sambal itu kan nggak enak ya. Nah, itu sambal dengan kerupuk gitu. Yang tradisional kenapa?
karena bahan-bahan dari pembuatan produksi ibu itu banyak ada di sekitar kita, misalnya cabai, bawang gitu, kita nggak usah import gitu, masih ada di sekitar kita gitu, jadi lebih gampang lah untuk berproduksi. Kemudian kita juga berpikir kalau kita memilih kuliner, orang semua makan sambal, kecuali yang nggak suka pedas, mungkin yang nggak pedas tapi ujungnya bisa sambal saja kan gitu. Oleh sebab itu saya berpikir kuliner itu tak akan pernah mati jika kita punya komitmen dan konsisten terhadap apa yang kita buat. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh April. Baik Ibu, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana awalnya Ibu menemukan ide untuk membuka usaha ini? Idenya itu banyak. Itu dari teman, permintaan customer, ada teman, buat sambal dong Bu, buat sambal gini dong gitu. Awalnya sih ragu, kita kan nggak mungkin buat sambal sedikit 1 sendok gitu, tetapi customer meminta atau teman tetangga, buat sambal gini kayaknya enak loh buat gini. Terus akhirnya lagi gini sudah enak, jalan itu satu variannya, buat gini dong. Oh ya, melihat peluang pasar, bagaimana permintaan pasar. Ketika ada beberapa permintaan kita coba dan itu berjalan. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana kondisi pasar dan persaingan usaha kuliner di sekitar lokasi ini? Kalau di sekitar tetangga di sini sih belum ada yang saingan, ada bukan saingan sih sebenarnya, kalau bilang kompetitor, sama-sama teman bertumbuh gitu. Belum ada, mungkin di lain tempat ada. Cuman kembali kepada gitu, orang akan punya rasa, punya kualitas yang berbeda, kita harus punya value yang berbeda terhadap produk kita. Jadi kemudian kita akan membranding diri kita. Ketika sudah terbranding kan otomatis customer datang. Kemudian kita harus banyak juga mencari peluang dengan sekarang berjualan di media sosial dan pameran-pameran yang kita harus rajin ikuti. Kalau ada undangan event-event harus rajin ikuti. Jadi dengan itu cepatlah produk-produk itu terjual. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang menjadi target pelanggan Ibu? Apakah masyarakat sekitar atau wisatawan ataupun juga pesanan khusus? Ya, kalau targetnya sih harapannya ke semua lini ya, masyarakat. Sekarang arahnya kan sudah ke mat-mat terdekat ya. Misalnya ada beberapa mat di Singaraja yang sudah menampung. Kemudian ada di media sosial misalnya Shopee, ada kita di IG, di Grab, kemudian by WA order langsung. Kita itu semua kita pakai dan semua berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa keunggulan atau ciri khas dari Pawan Bu Enim dibandingkan usaha kuliner lainnya? Iya, keunggulannya adalah bahannya tetap premium dari lingkungan sekitar. Kedua, kami tidak pernah menggunakan pengawet. Kemudian dan tidak menggunakan tambahan penyedap yang agak rawan untuk kesehatan. Ya, yang sekiranya yang masih aman untuk kesehatan. Sedikit, tidak terlalu banyak. Itu pengawet yang tidak pernah kami gunakan. Itu value-nya, jadi orang-orang sudah tahu nih Pawan Bu Enim ini nggak pakai ini, nggak pakai micin, nggak pakai gini gitu. Jadi Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Silahkan. Ibu izin bertanya mengenai proses produksi dan operasional. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses pembuatan produk dilakukan Bu? Dan apakah masih secara tradisional atau sudah menggunakan alat modern? Caranya produksi itu masih tradisional modern ya. Satu, kita dulu kalau motong bawang udah pakai pisau kan masih tradisional ya. Sekarang udah punya mesin, jadi pakai mesin potong yang 30 kilo bisa dipotong sekian menit gitu. Kemudian masih menggunakan orang karena itu manualnya masih orang yang bekerja, misalnya menggoreng. Sekarang kan ada alat canggih yang bisa menggoreng pakai mesin gitu. Ibu belum ke sana. Karena bagaimanapun usaha itu akan harus memberikan impact kepada sekitar, bisa memajukan orang lain juga. Kalau semua pakai mesin nanti nggak ada manusia yang bekerja. Jadi itu. Pertanyaan selanjutnya, dari mana Ibu mendapatkan bahan baku dan bagaimana cara menjaga kualitasnya agar tetap baik? Ya, Ibu bahan bakunya dari pasar, beberapa dari pasar, dan kita sudah punya langganan dari produsen. Jadi kalau bawang disuplai, misalnya ada bawang Kintamani, udah ada suppliernya. Dari pasar sedikit. Misalnya kalau ikan kita udah punya langganan. Jadi sudah quality controlnya, kita udah yakin langganan kita memberi yang terbaik. Kemudian apakah ada anggota keluarga atau karyawan yang ikut membantu dalam
menjalankan usaha itu? Iya pastinya. Kalau anak saya yang membantu, dia bagian di media sosial. Kalau suami itu membantu di packing, kadang di produsen. Dan karyawannya yang tetap satu, yang freelance, yang misalnya nguliti bawang, ngupas itu ada juga yang lain. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu mengenai inovasi dan kreativitas. Iya. Jadi apakah Ibu itu pernah melakukan inovasi pada produk, misalnya dari segi rasa, kemasan, ataupun cara penyajian? Oh ya, banyak itu. Pernah misalnya sambal cumi, itu produk poinnya sambal cumi kan merah warnanya. Sekarang Ibu ada produksi yang pakai sambal hijau. Nah, kalau misalnya olahan teri, dulu pakai terinya itu teri crispy. Kalau sekarang ada terimbe, ada teri kacang. Itu variasi-variasi kita yang sudah berinovasi kita. Nanti juga akan ada tungkade, nanti ada varian-varian yang basah gitu, misalnya Ibu pinginnya buat misalnya ayam suwir gitu yang bisa dikemas kemudian dipakum, dan orang misalnya ada mahasiswa di tempat kos tinggal ngangetin saja. Itu sudah akan mulai. Itu inovasi. Baik Bu, selanjutnya itu bagaimana Ibu menyesuaikan produk dengan selera konsumen yang terus berubah? Ya. Kalau pada dasarnya kita tidak bisa menyenangkan rasa semua orang. Tapi kita punya standar. Standarnya cuman Ibu tidak membuat yang level 1, level 2, tapi standar orang kebanyakan bisa memakannya. Jadi kalaupun ada yang memang order khusus pedas, ya kita ladeni hanya by order. Misalnya maunya yang ini Bu, gitu. Jadi saya layani yang itu. Tapi kalau yang standar, yang umum masih bisa makan. Jadi nggak terlalu ini level 1 susah juga, yang begitu penggemarnya sedikit, yang pedas nanti kita udah produksi banyak tidak berjalan, itu kan susah aja. Pertanyaan selanjutnya itu apakah Ibu memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook untuk kegiatan promosi dan penjualan produk? Dan jika iya, bagaimana cara penggunaannya dan seberapa besar pengaruhnya terhadap penjualan? Ya, itu pasti. Itu sudah kita pakai di Shopee, pakai IG, pakai WA, pakai Facebook. Itu bagus penjualannya. Kemarin juga pakai influencer. Nah, jadi kita endorse orang. Itu bagus penjualannya. Sekarang kan zamannya digital ya, jadi kita berusaha untuk masuk di semua lini itu. Ya kalau pameran ya tetap juga, tapi kalau media sosial tetap berjalan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah Ibu memiliki rencana ke depan untuk mengembangkan produk baru atau memperluas usaha? Jika ada, bisa dijelaskan sedikit seperti apa rencana tersebut? Nah itu dah. Pasti planningnya ke depan usaha itu dikatakan maju jika kan ada perkembangan, kemajuan, penghasilan, pendapatan, ekspansi, bikin toko mungkin di luar, itu pasti mimpinya. Tapi untuk saat ini, seiring ini Ibu masih fokus di home store-nya di rumah, kemudian lebih ke media sosial. Jadi ke depan pasti ada itu plan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya mengenai kendala dan solusi. Pertanyaan pertama, apa saja kendala yang pernah Ibu hadapi selama menjalankan usaha ini dan bagaimana cara Ibu mengatasi kendala tersebut? Nah, iya. Kendala dari segi pertama dari bahan dulu ya, dari bahan. Kalau kayak kemarin zamannya itu bahan bakunya mahal sekali, cabenya mahal, bawangnya mahal. Nah di sana kadang-kadang kita harus bagaimana cara survive gitu ya. Solusinya satu udah menaikkan harga. Menaikkan harga, kemudian mencari bahan-bahan yang harganya lebih murah. Kadang-kadang di pasar bisa kita teliti, oh ini lebih murah lagi 1.000, 2.000 kan lumayan kita dapat. Itu yang pertama. Yang kedua masalah karyawan. Karena saat ini yang susah itu adalah bagaimana punya karyawan yang benar-benar bisa aja menjaga kualitas itu. Karena mungkin itu masalah klise ya, tetapi sekarang orang-orang untuk ajak bekerja seperti ini agak susah dilatih. Jadi itulah menjadi kadang-kadang kendala UMKM untuk maju. Jadi itu masalah klise sebenarnya. Dari dulu cari karyawan, nanti sudah gini berhenti, habis itu cari orang lagi baru dilatih, setengah sudah berhenti, berbagai alasan. Itu aja kendala. Tapi sekarang akhirnya dapat karyawan yang ya sementara bagus lah, yang bisa kita delegate apa-apa produknya sudah bisa.
Baik Bu, pertanyaan selanjutnya mengenai apakah situasi seperti pandemi COVID-19 atau kenaikan harga bahan baku pernah mempengaruhi usaha Ibu? Pernah sekali, karena itu kan kalau sedikit penjualan otomatis sedikit juga kan kita dapat uangnya. Sedikit penjualan otomatis keluarga kita juga harus berubah. Kalau nanti lebih besar pasar daripada tiang kan susah juga ya. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi, ya tetap hati-hati dalam berbisnis itu, tetap waspada. Kita nggak jor-joran. Nanti kadang-kadang orang kalau pas murah banyak beli banyak gitu, tiba-tiba stok habisnya itu nggak kepake. Jadi kita tetap hati-hati di waspada aja. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh rekan. Baik, sekarang pertanyaannya terkait dengan faktor keberhasilan. Ya. Menurut Ibu, faktor utama apa yang membuat usaha Ibu ini bisa bertahan dan berkembang sampai saat ini? Pertama adalah branding. Kan branding dulu ya. Branding personal, branding usaha. Pohon Bu Enim itu sudah izinnya lengkap. Sudah ada hak patennya, sudah semua perizinan dari semua varian itu, halalnya juga sudah. Jadi otomatis orang, keyakinan customer terhadap produk itu kan sudah terjaga gitu. Kemudian satu dari segi pemasaran, segi sellingnya itu kita harus bisa bagaimana menjual produk itu. Itu yang saya jaga. Bagaimana saya memasarkan produk itu. Jadi kembali kepada diri kita. Jadi kita bagaimana cara menjual produk itu. Sebagus apapun produk itu, kalau kita tidak bisa menjualnya, itu nggak berarti. Nah makanya di branding dulu. Oh ini loh sambal pohon Bu Enim dengan begini, rasa begini, kualitas begini. Orang udah ingat, kalau ingat sambal, ingat pohon Bu Enim gitu kan. Jadi cari mesti ditelepon, Bu, sambal nih kirim gitu. Jadi itu caranya. Jadi tetap yang keduanya adalah jaga kualitas. Kualitas produk itu harus tetap terjaga, jangan sampai seminimal mungkin lah melakukan kesalahan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Apa pesan atau pelajaran yang bisa Ibu bagikan kepada anak muda atau mahasiswa seperti kami yang ingin mulai berwirausaha? Bagus. Satu adalah ada niat dulu. Niatkan dulu bikin usaha. Apa yang Anda sukai, usaha apa yang akan Anda buat, lakukan dulu. Coba dulu, cari literasi yang banyak. Karena banyak sekarang di AI kamu lihat resep atau pengalaman belajar dari resep. Belajarlah sebanyak-banyaknya. Duit, lakukan itu. Kalau kamu teorinya banyak, kalau tidak melakukannya, tidak ada apa-apa. Jadi berani melakukannya. Teruslah belajar. Itu konsep masih jadi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk wawancara kami cukupkan sekian. Ya. Nah, terima kasih banyak atas izin dan waktunya yang telah Ibu luangkan untuk kami. Melalui wawancara ini, kami tidak hanya memperoleh informasi dan perjalanan usaha, tetapi juga mengajarkan kami bagaimana semangat, ketekunan, dan kreativitas yang menjadi kunci keberhasilan seseorang dalam berwirausaha. Nah, cerita dan pengalaman Ibu pasti akan menjadi inspirasi bagi kami untuk lebih berani memulai, menghadapi tantangan dan juga berinovasi dalam berwirausaha. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih atas keramahan dan keterbukaan Ibu selama proses wawancara berlangsung. Semoga usaha Ibu Enim semakin berkembang, membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, serta menjadi contoh sukses bagi pelaku UMKM lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kalian harus sukses. Terima kasih. Ya.